Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat datang di Sping Mind Channel, tempat kamu merubah pola pikir menuju kesuksesan tanpa batas. 7 faktor terlarang dalam psikologi penjualan part 2. 4. Social proof. Faktor ini bisa muncul disebabkan keinginan tersembunyi kita untuk diterima oleh lingkungan kita. Kita berbuat suatu hal yang sudah biasa berlaku di masyarakat dan tidak berbuat sebaliknya. Selain disebabkan keinginan tersebut, faktor ini bisa dipakai karena kesalahan pemahaman dari pikiran kita. Kalau semakin banyak yang memakai, maka itu artinya produknya tentu baik. Kita lebih gampang percaya terhadap produk yang sering banyak dibeli dibandingkan yang jarang. Padahal bisa juga ada produk yang lebih baik dengan harga yang sama. Kita juga lebih nyaman memakai produk yang sebelumnya membuat tidak nyaman dilihat. Hanya karena banyak orang yang memakainya. Pada waktu e-book ini ditulis, Indonesia sedang terserang demam batu akik. Bahkan beberapa pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran, supaya para pejabatnya memakai batu akik, untuk menunjukkan potensi sumber daya alam kotanya. Padahal dahulu orang malu memakai batu akik, sebab diidentikan dengan paranormal. Terus bagaimana kita memakai faktor ini untuk bisnis kita? Caranya selain menunjukkan berapa banyaknya yang sudah menggunakan barang kita, juga bisa memakai testimoni dari orang yang telah membeli barang kita. Semakin banyak testimoni, maka orang menjadi semakin percaya. Testimoni tersebut pula bisa bersumber dari orang yang memiliki figur otoritas di market sasaran kita. Testimoni bisa lebih efektif lagi kalau menampilkan hasil dari pemakaian produk kamu. Bukan cuma berkata kalau produk kamu baik atau packingnya bagus. Contoh, testimoni produk pemutih. Paling suka nih kalau ada konsumen yang menerima manfaat lebih dari produk yang aku jual. Oh iya, ini testimoni dari salah satu konsumen yang sudah beli produk X. Aduh sis, thanks banget ya atas produknya. Waktu pakai produk X kulit aku jadi kelihatan lebih cerah alami. Gak kayak pakai topeng, seperti pemutih biasa yang ada di pasaran. Dan juga yang paling penting, sekarang banyak pria yang deketin aku. Jadi bingung milih yang mana. Sekali lagi thanks banget ya, by Desi, Yogyakarta. Kamu bisa juga menyematkan alamat website dari yang memberikan testimoni supaya terlihat lebih dipercaya. Screenshot WhatsApp ataupun komen di inbox Facebook juga bagus. Pastinya yang perlu diingat adalah hindari testimoni yang komentarnya terlalu berlebihan, sehingga menjadikan orang yang membaca jadi tidak percaya. 5. Seks appeal atau daya tarik seksual. Faktor ini biasa kamu lihat saat kamu sedang jalan-jalan di sebuah expo. Para pengisi stand akan memakai SPG, wanita cantik untuk menarik pengunjung. Bahkan sampai mengenakan pakaian yang terlihat seksi. Padahal secara logika wanita cantik serta barang yang dipasarkan, seperti mobil, rokok, sepeda motor, dan sebagainya, tidak ada hubungannya. Secara naluri, laki-laki suka berdekatan dengan wanita cantik, serta saat kita nyaman dengan seseorang, maka kita akan lebih gampang untuk dipengaruhi. Apakah faktor ini hanya bisa dipakai dengan mengenakan pakaian seksi? Tentu saja tidak.
Faktor ini bisa dipakai untuk membuat orang yang memandangnya jadi menginginkan daya tarik seksual. Seperti iklan kosmetik yang menunjukkan, jika kamu menggunakan produknya, kamu akan jadi lebih cantik dan disenangi pria. Ataupun iklan parfum pria yang menunjukkan, kalau memakai parfumnya, maka akan banyak wanita cantik yang mendekat. Atau iklan susu yang memperlihatkan, jika meminum produk mereka akan membantu membentuk otot yang atletis. Contoh, produk hipnogasm. Apa imajinasi seksual terliar kamu? Apapun imajinasi yang kamu pendam itu. Bagaimana kalau ternyata kamu bisa merealisasikannya dengan gampang? Dengan hipnotis terselubung. 6. Eksklusivitas. Faktor ini ada keterikatannya dengan gengsi seseorang. Produk yang dijual dengan jumlah limited edition akan lebih menggoda dibandingkan produk yang dijual secara umum di pasaran. Secara emosi, orang yang mempunyai produk tersebut akan merasa spesial karena mempunyai suatu yang tidak dipunyai oleh orang kebanyakan. Produk yang dijual dengan jumlah limited edition ini biasanya memiliki harga lebih mahal dibandingkan dengan produk serupa yang dijual secara umum di pasaran. Walaupun begitu, masih ada juga orang yang rela membelinya. Ini disebabkan perasaan gengsi tersebut. Seperti baju di butik ternama, yang gaya bajunya dijual dengan jumlah sangat terbatas. Pastinya kalau kamu ingin memakai faktor ini, kamu harus benar-benar menjalankan apa yang kamu tawarkan. Jika cuma dijual dalam jumlah terbatas 30 buah misalnya, maka kamu tidak bisa menjual melebihi jumlah yang kamu tetapkan. Sebab jika kamu melanggarnya, maka akan berefek pada kepercayaan konsumen kamu. Contoh, produk manipulatif konversasional manual. Kamu ingat perasaan yang menyenangkan saat kamu berhasil mempengaruhi seseorang. Mungkin itu saat dalam penjualan, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana seandainya ada buku panduan yang bisa menjadikan kamu jadi lebih gampang mempengaruhi seseorang? Pasti menyenangkan, bukan? Bukan cuma kehidupan kamu jadi lebih gampang, namun uang yang kamu terima jadi lebih banyak. Kabar baiknya, buku panduan yang bisa kita pakai untuk mempengaruhi orang itu memang ada. Dan dalam bahasa Indonesia. Tapi kabar buruknya, buku panduan itu dicetak secara terbatas. Hanya 250 buku, dan persediaan yang siap kirim hanya tersisa 8 buku saja. Kalau berminat meningkatkan keahlian mempengaruhi orang, demi kehidupan yang lebih baik, bisa inbox aku sebelum persediaan yang siap kirim habis. 7. Sense of urgency. Faktor ini dipakai untuk memunculkan perasaan tergesa-gesa, dan akan rugi kalau tidak mengambil penawaran dari kamu secepatnya. Lazimnya memakai waktu atau jumlah yang dibatasi, mirip faktor eksklusivitas. Faktor ini bisa meningkatkan penjualan, sebab orang tidak mau rugi kehilangan bonus atau penawaran yang kamu berikan. Serta faktor ini akan semakin powerful kalau kamu memberikan alasan yang realistis atau terlihat masuk akal kenapa konsumen membeli produk kamu saat ini, selama promonya masih ada. Contoh, produk manipulatif konversasional manual. Yes, akhirnya habis juga kuota bonus faktor terlarang. Baik, seperti janji aku di status sebelumnya,
Mengapa aku malah senang momen promo kasih bonus mau berakhir? Padahal secara umum orang akan memakai bonus-bonus yang berlimpah untuk meningkatkan penjualannya. Alasan aku sangat simpel, yaitu semakin sedikit orang yang memiliki bonus-bonus ini akan semakin bagus. Kamu ingat dulu saat kata-kata iklan seperti yang pertama, garansi mutu, kesempatan satu-satunya, serta kata-kata iklan yang serupa. Pada waktu awal-awal dipakai, kata-kata tersebut mampu meningkatkan penjualan. Namun sekarang sudah tidak efektif lagi, malah terlihat lebay. Beberapa waktu lalu juga ada pembahasan dalam sebuah grup marketing yang menanyakan, apakah copywriting itu sudah mati? Disebabkan kata-kata iklan sudah tidak manjur lagi. Aku setuju dengan admin yang mengungkapkan, jika copywriting tidak mati, tapi kata-kata yang dipakai itu sudah ketinggalan zaman. Sudah sifat dasar manusia jika kita bosan membaca kata-kata yang sama, yang diulang-ulang. Serta mayoritas yang menulis iklan-iklan tersebut mencontoh dari iklan lain, tanpa memahami mengapa iklan tersebut bisa efektif. Aku harap dengan melihat video brain hacking ini, termasuk 7 faktor terlarang, kamu bisa menciptakan iklan yang lebih banyak variasinya. Ayo dukung terus channel ini, untuk terus berkembang dan semangat upload video motivasi terbaru, dengan cara like, comment, share, dan subscribe.